Perkenalkan, namaku Nene. Seperti itu teman-teman biasa memanggilku. Kali ini aku akan mencoba menceritakan pengalamanku saat mendaki Cikuray bersama teman-temanku pada 6-8 Februari 2015 lalu. Sejujurnya, selain tangisan si cantik dan senyuman manis bapak bersepeda ontel, ingatanku tentang pendakian itu sudah samar-samar. Namun karena dapat bantuan dari Mas Oki dan Mas P, temanku yang juga mendaki bersama saat itu, maka akan ku coba menceritakannya. Oh iya, beberapa nama akan kusamarkan karena beberapa alasan. Tanpa terasa malam semakin larut, sedang aku masih asik duduk di depan laptop yang selalu setia menemaniku menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan. Informasi itulah yang saat itu kucari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhumah kakak pertamaku yang senang sekali naik gunung dan climbing, serta diamini oleh almarhum papaku. Jadi tiap kali aku ingin naik gunung atau sekadar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan aku datangi. Ada bunyi pesan masuk di HP-ku. Pesan itu berbunyi kalau rencana ke Papandayan dibatalkan. Batal? Sia-sia dong semua, batinku saat membaca isi pesan dari temanku itu. Aku membalas dengan nada setengah kesal, mempertanyakan kenapa tidak jadi. Di pikiranku, informasi yang sudah kukumpulkan di sela-sela waktu luangku, uang tabungan yang habis untuk membeli perlengkapan naik gunung, serta usahaku merayu ibu agar mengizinkan pergi ke Garut, semua akan sia-sia. Temanku kemudian menjelaskan kalau menurut Denny, Papandayan sedang ditutup dan akan dijelaskan lebih lanjut besok. Mengesalkan sekali. Padahal aku sudah sangat berharap bisa hiking lagi setelah sekian lama tak menjejakkan kaki di gunung. Padahal ingin sekali kulihat lagi mentari yang muncul malu-malu di balik lautan awan. Hatiku sudah meronta ingin melepaskan kerinduan bernyanyi bersama bintang di depan api unggun yang memberikan kehangatan. Dan lagi, tinggal 3 hari semua itu bisa terwujud. Dengan kesal aku menutup laptop dan beranjak tidur, berharap esok segera tiba agar ku dapat jawaban kenapa pendakian ini dibatalkan. Keesokan harinya, tanpa basa-basi aku langsung bertanya pada Anam saat tiba di kosannya, ingin tahu alasan pembatalan. Anam menjelaskan bahwa Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang. Aku mengeluh dalam hati, membayangkan 2,3 juta rupiah yang sudah habis untuk membeli perlengkapan naik gunung akan terbuang percuma. Namun Anam meyakinkanku kalau kami tetap akan pergi, hanya saja penjelasan lengkapnya akan menunggu semua teman berkumpul. Saat semua sudah berkumpul, Anam mengumumkan bahwa tujuan kami berubah, dari Papandayan menjadi Cikuray. Aku, Richard, dan Jesse terkejut mendengarnya. Anam menjelaskan bahwa Cikuray hanya tinggal menyeberang saja dan masih berada di Garut. Aku merasa tidak percaya. Setelah sekian lama tidak hiking, tiba-tiba harus naik Cikuray? Gunung yang bahkan membuat dengkul pendaki berpengalaman pun ingin menangis? Pendakian kali ini adalah yang pertama untuk P, Richard, Jesse, dan Oki. Sementara untukku, meski bukan pertama kalinya, terakhir aku menjejakkan kaki di gunung adalah pada tahun 2005, 10 tahun lalu. Kini, setelah tubuhku mulai sulit diajak kompromi, aku harus menghadapi pendakian yang terkenal berat itu. Rasanya ingin sekali membatalkan saja. Namun, karena teman-teman lain sudah terlanjur mengambil cuti kerja dan sebagian sudah menghabiskan tabungan di toko perlengkapan camping, akhirnya kami memutuskan untuk tetap pergi. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas harianku, aku tak sempat lagi mencari informasi tentang Cikuray. Satu-satunya hal yang kuingat dari temanku yang pernah mendaki Cikuray hanyalah peringatannya untuk tidak berkemah di puncak bayangan. Akhirnya, hari yang dinantikan tiba juga. Aku, Anam, P, Richard, Jesse, dan Oki berangkat dari kosan menuju terminal bus Uki untuk bertemu Denny. Denny membawa 3 orang temannya. Andri yang akan menjadi pemandu kami, serta Paras dan Willan. Setelah sedikit berbasa-basi dengan mereka, sebelum bus berangkat, aku bersama Anam, Richard, dan Jesse memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu. Saat makan, aku dan Jesse membicarakan sikap Willan dan Paras yang terasa kurang ramah. Kami memilih mengabaikannya,
berpikir mungkin karena baru kenal. Setelah selesai makan dan membeli cemilan, kami memasukkan barang ke bus lalu menunggu sebentar sebelum bus mulai melaju menuju Garut. Perjalanan berlangsung tenang hingga suara ban bus yang menghantam lubang aspal membuat kepala Andri yang duduk dekat jendela terbentur kaca, membangunkannya dari tidur. Ternyata bukan hanya aku yang tertidur, hampir semua penumpang terlelap. Andri, yang setengah terkejut, memberitahu bahwa kami sudah kelewatan pom bensin tempat kami seharusnya turun. Satu persatu kami terbangun dan buru-buru turun dari bus. Untungnya jarak yang terlewat tidak terlalu jauh. Hawa dingin Garut menyambut langkah kami yang masih sempoyongan karena nyawa belum terkumpul sepenuhnya. Penerangan jalan yang minim menemani langkah menuju pom bensin yang namanya pun tidak kuketahui. Setibanya di warung depan pom bensin, kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis. Andri dan Denny sibuk mencari sopir mobil bak terbuka yang sepertinya sudah mereka kenal sebelumnya. Anam dan Oki memutuskan untuk mengejar waktu sholat Isya, sementara aku, Jesse, Pei, dan Richard mengobrol. Willan dan para sibuk sendiri entah dengan apa. Tak lama kemudian Denny memberitahu bahwa sopir sudah datang. Namun Pei mengatakan bahwa Anam dan Oki masih sholat. Andri mengusulkan untuk menaruh barang terlebih dahulu di bak mobil. Sesaat kemudian terdengar suara tawa Anam dan Oki. Rupanya mereka bercerita bahwa mushola yang mereka datangi terkunci, sehingga mereka berniat sholat di luar. Anam sempat mengintip untuk memastikan arah kiblat. Namun seorang bapak-bapak mengatakan bahwa arah kiblat mereka salah. Anam menertawakan kekeliruan itu sambil menyalahkan rasa lelah yang membuatnya salah arah. Kami pun segera naik ke mobil. Aku sempat menawarkan Paras dan Willan untuk duduk di depan agar tidak kedinginan. Namun Willan menolak dengan nada kurang bersahabat, sambil menoleh ke Paras seolah mengisyaratkan untuk duduk di belakang. Dalam hati aku kesal, dan tampaknya Jesse serta Anam menyadarinya. Jesse lalu berkata bahwa kami saja yang duduk di depan agar tidak kedinginan, sambil membuka pintu dan menutupnya cukup keras untuk menunjukkan rasa kesal. Di perjalanan, Jesse bertanya apakah aku kesal, dan aku menjawab bahwa jelas aku merasa tidak dihargai. Bukan karena ingin dianggap lebih tua, tetapi selisih usia kami hampir 10 tahun dan ini adalah pertemuan pertama yang akan berlanjut beberapa hari ke depan. Setidaknya mereka bisa menunjukkan sikap sopan dan ramah. Jesse menambahkan bahwa ia juga merasa kesal dengan salah satu dari mereka sejak di terminal tadi. Kami akhirnya mengobrol sepanjang perjalanan sambil tertawa-tawa, melupakan rasa kesal, hingga tiba di sebuah rumah yang disebut sebagai base camp oleh Denny dan Andri. Di rumah itu, kami disambut oleh sepasang suami istri yang sudah berumur. Hingga kini, meski aku merindukan mereka, aku tak pernah tahu nama asli mereka. Kami hanya memanggil mereka dengan sebutan emak dan abah. Setelah menaruh barang-barang, aku, Jesse, Richard, dan P mengikuti emak ke warung, sementara yang lain sibuk dengan kegiatan masing-masing. Rumah yang dijadikan base camp ini tidak terlalu besar, tetapi rapi dan tertata apik. Di dalamnya ada warung kecil tempat menyantap gorengan dan sebuah langgar mungil di halaman yang sama, sehingga para pendaki tidak perlu jauh-jauh mencari tempat ibadah. Aku dan Jesse membawa gorengan yang baru saja kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama, sementara Richard dan P membawa minuman. Anam dan Oki yang baru selesai sholat subuh datang menghampiri. Tak terasa matahari mulai terbit. Kami pun bersiap memulai pendakian. Sebelum berangkat, kami berdoa memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan berpamitan pada emak serta abah. Emak berpesan agar berhati-hati dan tidak lupa berdoa di perjalanan. Setelah mencium tangan mereka, kami meninggalkan rumah itu. Sekitar pukul 8 atau setengah 9 pagi, kami mulai berjalan. Langkah kami perlahan, sambil berbincang, menikmati pemandangan, dan bertegur sapa dengan para petani yang lewat di jalur yang sama. 1 jam kemudian, kami masih berada di perkebunan warga. Jalur yang terus menanjak membuat paru-paru para perokok di kelompok ini bekerja lebih keras. Karena jalurnya mulai sepi, kami berencana beristirahat sebentar. Tetapi sayup-sayup terdengar suara perempuan menangis dari kejauhan.
Aku sengaja memberi isyarat pada Anam untuk melanjutkan perjalanan dan tidak berhenti di situ. Anam tampaknya mengerti maksudku. Namun Wilan tiba-tiba menyadari suara itu dan mulai mencari sumbernya. Richard berusaha mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan bahwa itu hanya suara angin. Tetapi Wilan bersikeras bahwa suaranya berasal dari salah satu sisi jalur. Aku hanya bisa membatin dengan firasat yang tidak enak. Sebelum berangkat, Anam sebenarnya sudah berpesan agar tidak membicarakan hal-hal seperti ini jika melihat atau mendengar sesuatu. Teman-temanku tahu bahwa aku cukup sensitif terhadap hal-hal semacam ini, bahkan mungkin terlalu sensitif. Aku sendiri tidak tahu apakah itu berkah atau masalah. Yang jelas, aku sudah diingatkan untuk diam jika melihat sosok dengan penampilan aneh atau mendengar sesuatu yang tidak biasa. Firasatku ternyata benar. Setelah Wilan mencoba mencari sumber suara itu, sosok yang kutangkap sebagai si cantik mulai mengikutiku sepanjang perjalanan. Kadang ia menangis, kadang berbicara riang seolah sedang bercakap dengan temannya. Kadang seperti menampilkan potongan kisah hidupnya kepadaku bagaikan cuplikan film yang terputus-putus. Perhatianku jadi terpecah, membuatku semakin lelah baik fisik maupun mental. Aku meminta teman-teman untuk beristirahat sebentar. Sambil meneguk air minum seperti orang yang seharian tidak minum, mataku tertuju pada Jesse yang sedang asyik makan coklat. Aku memberi isyarat pada Anam untuk melihat ke arah Jesse. Anam, yang mengerti maksudku, kemudian berpura-pura meminta coklat pada Jesse. Jesse memberikannya sambil tersenyum, lalu juga memberiku sepotong. Anam menoleh padaku dengan raut ragu. Aku membisikkan padanya bahwa yang kulihat di Jesse adalah anak laki-laki kecil setinggi pinggulku. Anam tampak tidak percaya, namun ia mencoba lagi meminta coklat. Kali ini, Jesse memberikannya dengan nada dan gestur seperti anak kecil. Anam langsung melirik ke arahku sambil tertawa kecil, seolah mengerti. Ketika kami akan melanjutkan perjalanan, Anam yang berada di belakangku bertanya kapan dan dari mana aku menyadarinya. Aku menjawab singkat bahwa aku melihatnya dari kayu yang sedang dipegangnya, sambil memastikan agar suara kami tidak terdengar oleh Oki dan P yang berjalan di depan. Perjalanan terasa begitu lama. Mungkin karena jarak pos 1 memang cukup jauh dari titik awal. Kami baru tiba di pos sekitar pukul 11.30 siang. Saat itu jalur via Bayongbong belum memiliki pos pantau. Perubahan penomoran pos kemungkinan besar baru dilakukan setelah ada pendaki yang hilang beberapa bulan setelah pendakian kami. Di pos ini, kami bertemu beberapa pendaki lain yang sudah tiba lebih dulu. Setelah memberi salam pada mereka, aku memilih duduk di luar gubuk pos. Selain karena di dalam sudah penuh orang, aku juga sudah terlalu lelah akibat si cantik yang terus menemaniku, meski kali ini dari jarak yang agak jauh. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan melewati medan yang semakin menantang. Fokusku kembali terganggu oleh bayangan yang ditampilkan si cantik, hingga suara teriakan Richard yang memanggil Jesse membuatku tersadar. Kulihat Richard berusaha menyusul Jesse yang setengah berlari menanjak. Richard tidak tahu tentang sosok anak kecil yang bersama Jesse, tetapi ia yakin ada yang tidak beres dengan kekasihnya itu. Jesse bertubuh kurus dan kecil. Bisa mengangkat tas carrier 60 liter penuh saja sudah luar biasa, apalagi ia baru beberapa hari pulih dari patah kaki. Melihatnya mampu setengah berlari di tanjakan membuat Richard semakin curiga, meski ia tidak berani mengungkapkan dan hanya mencoba mengimbangi langkah Jesse meski terengah-engah. Saat melewati trek yang tanahnya cukup tinggi sehingga harus setengah memanjat, Jesse menawarkan bantuan kepada Oki. Richard, yang merasa Jesse bersikap aneh, menggesernya ke samping dan mengambil alih. Namun pijakan Oki yang rapuh membuatnya tergelincir, menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Menurut penglihatan biasa, itu murni kecelakaan, tetapi aku sempat melihat anak kecil itu seperti ingin menarik kaki Oki lagi. Aku memanggil Oki dan memberi isyarat halus agar ia menahan diri. Setelah Oki berhasil naik, aku dan Ana menyusul, lalu kami duduk sejenak memeriksa kakinya sebelum melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati pos berikutnya, kepalaku terasa semakin berat. Bayangan yang ditampilkan si cantik membuatku ingin menangis. Oki, Anam,
Bahkan P yang enggan menatap wajahku, mencoba menghibur dengan menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan dengan lantang, dari satu nusa satu bangsa hingga Indonesia Raya, seperti paduan suara upacara 17 Agustus. Namun aku benar-benar tidak sanggup lagi. Kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos tersebut. Tenda dipasang di ruang yang sempit, dan hujan mulai turun. Para laki-laki membuat perapian untuk memasak, sementara aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu masakan, aku sempat tertidur dan bermimpi berada di dalam gubuk yang mirip dengan pos 1. Sepasang suami istri berusia lanjut, lebih tua dari emak dan abah di base camp, mendatangiku. Mereka mengucapkan salam, menanyakan apa yang kulakukan, lalu kami berbincang ringan. Yang kuingat hanyalah pesan mereka. Sang kakek mengatakan untuk menjalankan niat sesuai tujuan dan jangan berbelok, kecuali jika niat itu buruk, lebih baik dibatalkan. Sang nenek menambahkan bahwa semakin ke atas, akan semakin banyak rintangan. Lanjutkan jika kuat, berhentilah dan berdoa jika terasa berat, insya Allah akan ada perlindungan. Aku terbangun ketika Jesse membawakan minuman hangat. Aku memintanya mengambil coklat dari tasku, mengingat persediaan yang cukup banyak sejak awal perjalanan. Jesse kembali dengan wajah sedikit masam dan membisikkan sesuatu, namun belum sempat ia selesai, Paras masuk membawa mie instan, diikuti Willan. Hujan di luar semakin deras, membuat sebagian titik tenda bocor. Jesse meminta Richard menambal dengan lakban, menunjuk dari dalam sementara Richard bekerja dari luar. Saat menambal bagian belakang tenda, bayangan Richard terlihat tergesa-gesa lalu ia melempar lakban ke dalam, meminta Jesse melanjutkan dari dalam. Jesse sempat menatapku sebentar sebelum tersenyum. Sambil menunggu hujan reda dan kondisi tubuhku membaik, kami berdiskusi apakah akan melanjutkan pendakian atau turun. Aku, yang merasa tidak enak pada mereka, menawarkan diri untuk tinggal sendirian di tenda jika yang lain ingin muncak. Namun usul itu ditolak Richard, Anam, dan P. Richard dan Jesse memilih turun, sedangkan Willan dan Paras ingin lanjut. Willan beralasan bisa menyusul rombongan pendaki yang baru lewat, tetapi Denny tampak ragu dan akhirnya memutuskan ikut turun. Ketika kutanya berapa lama lagi ke pos berikutnya, Denny menjawab sekitar setengah jam. Aku kembali menegaskan bahwa aku rela tinggal sendiri jika mereka ingin lanjut, namun Jesse menolak dengan nada kesal. Bahkan sempat berkata bahwa anak-anak sudah setuju turun, biarkan yang mau naik pergi sendiri. Paras, yang mungkin merasa suasana memanas, keluar tenda tanpa bicara, diikuti Willan. Aku kemudian mengingatkan Jesse bahwa jika mereka naik, aku tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Jesse bertanya alasan ucapanku, dan aku hanya menjawab samar bahwa lebih baik mereka turun. Ia lalu menyebut bahwa, Empe, sejak tadi seperti marah. Ucapan itu sempat membuatku kaget. Namun kutahan pertanyaan dari mana ia tahu. Empe adalah panggilanku untuk salah satu sosok kakek yang menemaniku sejak lahir. Menurut orang yang paham ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku. Si Mbah, yang biasanya dapat dilihat orang, dan si Empe, yang wujudnya hanya seperti siluet cahaya. Sepanjang ingatanku, hanya abang angkat dan ponakanku, Devin, yang pernah melihat Empe dengan jelas. Tenda telah dirapikan, dan kami semua sepakat untuk turun. Saat bersiap, Jesse terlihat sedikit berargumen dengan Willan mengenai kayu yang dijadikan tongkat. Richard mencoba menenangkannya, namun Jesse yang sudah terlanjur kesal langsung menarik kayu yang digunakannya saat naik tadi dari tangan Willan, lalu berjalan menghampiriku dengan wajah masam sambil mengajakku berangkat. Aku mengikutinya, diikuti oleh Anam, P, dan yang lainnya. Kami kembali melewati jalur yang sama seperti saat naik, tetapi entah mengapa perjalanan turun terasa jauh lebih cepat. Bahkan seingatku, kami tidak beristirahat sama sekali. Berangkat dari pos 2 sekitar pukul 3 sore, kami sudah tiba di pos 1 pukul 4. Sepanjang perjalanan turun, si cantik masih mengikutiku, hanya saja kali ini ia diam. Di pos 1, kami bertemu lagi dengan rombongan pendaki yang sebelumnya sempat melewati kami. Mereka sedang mengobrol sambil menyeruput minuman hangat.
Para pria dari kelompok kami saling menyapa dengan mereka, lalu masing-masing kembali pada aktivitasnya. Namun, suasana sedikit terusik oleh dua orang dari rombongan itu yang berbicara dengan suara keras, melontarkan kata-kata kasar dan menyebut nama-nama binatang, membuat siapapun di pos kecil itu pasti mendengarnya, meski tanpa niat menguping. Anam tiba-tiba memberitahuku bahwa kompas yang kubawa rusak. Aku heran, karena kompas itu baru saja digunakan. Oki menambahkan bahwa Anam salah arah saat salat, sampai diteriaki oleh seorang bapak-bapak yang sepertinya petani setempat. Anam mengaku itu karena kompas, namun tetap melanjutkan salatnya karena sudah terlanjur. Ketika kucek arah kiblat dengan kompas, jarumnya menunjukkan arah barat sesuai yang ditunjuk Oki. Anam bersikeras bahwa sebelumnya jarum tidak mengarah ke sana, melainkan ke selatan. Ia menutup pembicaraan dengan mengatakan mungkin ada yang meminta didoakan, sambil melirik ke arah tempat si cantik berdiri. Entah itu kebetulan atau memang ia melihat sosok tersebut, hanya Anam yang tahu. Kami cukup lama berada di pos 1. Hampir semua perbekalan makanan kami habiskan di situ agar tas lebih ringan. Tersisa hanya beberapa renceng kopi. Saat hendak membereskan barang, Oki menyarankan untuk turun setelah maghrib agar headlamp yang dibeli bisa terpakai. P khawatir akan kemalaman, namun Oki meyakinkannya, dan Richard pun setuju sambil tertawa. Setelah salat maghrib, kami melanjutkan perjalanan dengan kondisi tubuh yang kembali fit. Cahaya headlamp menerangi jalur turun yang licin akibat hujan siang tadi. Beberapa kali aku tergelincir, dan daripada jatuh tanpa kendali, aku memilih untuk sekalian meluncur di tanah. Perjalanan membawa kami pada turunan yang awalnya kukira dipenuhi akar. Namun ketika kulihat lebih jelas, itu adalah kaki-kaki yang menjulur dari sosok-sosok yang sedang duduk selonjoran di tepi jalur. Mereka tampak seperti petani yang beristirahat. Ada yang mengobrol, ada yang mengipas-ngipas, ada yang hanya menatap kosong. Aku mengucek mataku, berharap salah lihat, tapi sosok-sosok itu tetap ada. Teman-temanku tampak biasa saja, kecuali Jesse yang terlihat agak ngeri, meski aku mengira itu karena licinnya jalur. Namun langkahnya selalu tepat melangkahi bagian tempat kaki-kaki itu berada. Di jalur itu terdapat lubang cukup dalam sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu dan berjalan menyamping. Satu persatu mengikuti langkah Andri, hingga tersisa Willan, aku, dan Anam di belakang. Willan, yang memegang dahan berbeda dari yang digunakan Andri dan yang lainnya, rupanya menggenggam lengan salah satu sosok yang duduk di sana. Tiba-tiba ia terjatuh, membuatku tercekat. Andri dan Denny segera menolongnya berdiri. Potongan dahan yang dipegangnya dibuang begitu saja. Aku, yang masih tertegun, baru sadar ketika Anam memanggilku untuk maju. Dalam hati aku meminta izin untuk lewat, lalu memilih berpegangan pada dahan asli sambil menghindari kontak mata dengan sosok itu. Sekitar setengah jam kemudian, Andre tiba-tiba memerintahkan kami mematikan headlamp dan merapat ke undakan tanah di sisi kanan. Dari kejauhan tampak sepasang mata berwarna merah. Saat jarak semakin dekat, ia berbisik agar kami bersiap dengan pisau atau garpu. Di tengah ketegangan, ponsel Richard berdering, membuatnya panik sampai lupa cara mematikannya. Ia hanya menutup speaker ponsel hingga panggilan itu terputus. Sambil tergesa-gesa ia mengeluarkan sendok. Namun sosok itu tiba-tiba menghilang. Setelah merasa aman, kami melanjutkan perjalanan sambil menahan tawa karena kejadian itu. Turunan demi turunan kami lewati, begitu juga persimpangan-persimpangan yang bentuknya serupa. Aku tidak terlalu memikirkan arah karena percaya Andri sebagai pemandu lebih paham jalurnya. Namun Andri mulai kelelahan, merasa ranselnya semakin berat. Di sebuah persimpangan yang bentuknya mirip dengan lokasi saat kami melihat mata merah tadi, ia meminta berhenti sebentar. Kami beristirahat di tanah yang agak lebar. Andri merebahkan diri dengan carrier sebagai sandaran punggungnya, berbicara dengan Richard dan Denny, sementara yang lain bersandar pada tanah seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur yang kami lalui masih berupa turunan dengan jalan setapak. Di sebelah kanan, tanah padat menjulang setinggi kurang lebih 1 meter, menyerupai dinding dengan alang-alang tumbuh di atasnya.
Di sisi kiri, terbentang jurang atau lubang dalam dengan kedalaman sekitar 10 hingga 15 meter. Dari tempat kami berdiri, terlihat lahan yang tampak seperti bekas pertanian warga. Sisa-sisa sayuran mati berserakan di bawah sana. Tidak jauh dari tempat kami bersandar, di mana Andri duduk, terdapat pertigaan buntu. Di sisi kiri ada tanah agak lebar, sementara ke kanan terbentang jalan setapak menuju bangunan bekas gubuk dengan sisa tenda berwarna biru yang lusuh. Andri tampak kebingungan, menyebut bahwa jalurnya seperti bersilang-silang. Kami yang lain memilih menunggu sambil bersandar, memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Oki, Anam, dan P berbincang di dekatku, namun aku tidak terlalu memperhatikan isi obrolan mereka. Pandangan mataku tertuju ke arah bawah, di mana Richard tengah menarik tas Jesse dan membantu gadis itu berdiri tepat di tengah pertigaan. Persis di tempat Andri berdiri sekarang. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tidak tahu. Saat menunggu, mataku kembali mencari-cari sosok si cantik yang sejak tadi mengikutiku. Kupikir ia sudah pergi karena tangisannya tak lagi terdengar. Ternyata ia masih ada, berjongkok di atas kami, seakan mengawasi. Aku buru-buru memalingkan pandangan. Di hadapanku, Andri, Richard, dan Jesse berdiri bersebelahan. Di depan mereka, berdiri dua sosok perempuan berpakaian seperti petani. Salah satunya tampak lebih muda dan menggendong seorang anak di sisi kirinya. Yang satunya lagi membawa bakul dengan buntalan kain terikat di punggungnya. Dari kejauhan, terlihat seolah mereka sedang berbincang. Dalam hati aku menebak, mungkin Andri sedang menanyakan arah. Dugaan itu seakan terbukti saat Andri memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan, dan kedua perempuan itu tampak berjalan ke arah kami. Namun aku heran. Jalur ini begitu sempit, dan jika ada dua orang yang berpapasan, biasanya harus saling memiringkan badan. Aku tidak merasa memiringkan tubuh sama sekali. Lebih aneh lagi, pertigaan itu buntu, jadi mustahil mereka pergi ke arah sana. Aku memilih mengabaikannya dan kembali fokus mengikuti langkah teman-temanku. Andri tampaknya sudah mendapatkan kembali fokusnya. Kecepatan langkahnya bertambah, hingga jarak antara kelompok depan dan belakang semakin jauh. Denny yang berada di belakangku berteriak meminta kami berhenti dan menunggu yang lain. Di depan, ada Andri, Jesse, Richard, Willan, Paras, dan aku. Sedangkan di belakangku, cukup jauh, ada Anam, Oki, P, dan Denny. Ternyata headlamp Denny mati, membuatnya tidak bisa melihat jalan. P memberikan senter dan mencoba mengganti baterainya. Oki, yang berdiri beberapa langkah di depan mereka, tiba-tiba mendengar suara napas berat yang terdengar berulang kali. Rasa merinding membuatnya ingin cepat-cepat pergi. Saat P hendak memberikan kembali lampu, baterai yang ia pegang terjatuh. Ia membungkuk untuk mencarinya, namun ketika kepalanya berada di antara kedua kakinya, ia melihat sosok kuntilanak terbang sambil menyeringai, seperti hendak mengejar mereka. Dengan panik, P mendesak semua orang untuk segera bergerak. Sementara itu, aku yang sedang menunggu mereka sambil menyorotkan headlamp ke sekitar, menangkap sosok seorang bapak-bapak. Ia mengenakan kemeja putih yang dikancingkan rapat hingga kerah, rambutnya hitam beruban, tersisir rapi ke belakang. Di sebelah kanannya, ia menuntun sepeda ontel. Ia tersenyum kepadaku, dan aku membalas senyum itu. Pandanganku baru teralihkan ketika Oki mengajak Anam membaca Al-Fatihah bersama. Tak lama kemudian, Andri meminta kami untuk melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, pikiranku kembali memutar gambaran bapak itu. Bapak-bapak di kebun kopi, menuntun sepeda ontel, tanpa membawa senter, cukup aneh. Entah ia manusia atau sama seperti mereka yang sebelumnya kami lihat, aku tidak mau terlalu memikirkannya. Perjalanan berlanjut hingga melewati kebun kopi yang lebih menyerupai hutan, lalu mulai terlihat perumahan penduduk. Saat itulah Richard kaget karena Jesse tiba-tiba lemas dan membuang tongkatnya, tepat di lokasi tempat ia mengambilnya. Di sekitar situ terdapat beberapa makam yang tampaknya milik keluarga penduduk setempat. Jesse akhirnya dipapah oleh Richard hingga sisa perjalanan yang untungnya tidak terlalu jauh lagi.
Pukul 10 lewat sedikit, kami tiba kembali di tempat emak dan abah. Melihat kondisi Jessie, mereka meminta agar gadis itu dibawa masuk ke bagian dalam warung, yang ternyata menjadi tempat mereka tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jessie bisa beristirahat. Sementara emak mengambil selimut untuk menutupinya. Richard memijat kaki Jessie sambil menanyakan keadaannya. Aku teringat sapu tangan hitam yang selalu kubawa, pemberian abang angkatku, dengan bordiran namaku dan Asmaul Husna di sekelilingnya. Kutaruh sapu tangan itu di bawah bantal Jessie, berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang ikut terbawa. Jessie tersenyum sambil menunjuk ke arahku. Aku mengatakan bahwa sosok itu sudah pergi, meski tidak yakin apakah ia benar-benar melihat saat si cantik memelukku sebelum menghilang. Jessie kemudian mengaku bahwa sepanjang perjalanan ia melihat si cantik terus mengikutiku, meski tak bisa mendekat karena dihalangi oleh Empe. Ia tidak pernah melihat sosok itu, hanya menebak dari beberapa kejadian yang kami alami. Katanya, itulah alasan wajahku beberapa kali tiba-tiba memerah. Malam itu kami menceritakan pengalaman pendakian kepada Abah. Ia mengatakan bahwa rombongan kami disayang oleh yang di atas karena jarang ada pendaki yang bisa melihat sosok seperti macan bermata tiga. Ternyata, mata merah yang sempat kami kira babi hutan bukanlah hewan biasa. Menurutnya, sosok itu dipercaya sebagai leluhur yang menjaga gunung, dan tidak semua orang bisa melihatnya. Namun, ia menambahkan ada satu orang dalam rombongan yang tidak mereka sukai, meski ia tidak mau menyebut siapa. Abah justru bertanya berapa banyak salam yang kuucapkan. Ia menyinggung bahwa aku memberikan salam pada siapa saja selain kepada Prabu. Aku terkejut karena ia tahu. Kuceritakan bahwa aku memang mengirim salam kepada Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papak, dan wali Allah lain di Garut, sebagaimana diajarkan almarhum ayahku. Abah hanya tertawa dan mengatakan bahwa itulah sebabnya aku disayang oleh mereka. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk beristirahat. Aku pun kembali ke tempat tidur bersama yang lain. Mentari sudah hampir mencapai titik tertinggi ketika mataku terbuka. Jam menunjukkan pukul 10 lewat 45 menit. Rasanya ingin kembali memejamkan mata, namun suara ayam jantan milik Abah yang sibuk mematuk tanah di halaman membuatku urung melakukannya. Aku memaksa duduk dan melihat teman-temanku sudah berkumpul di warung. Dengan mata setengah terpejam, aku menghampiri mereka dan meminta kopi pada Jessie yang sedang membantu emak menggoreng tempe. Kondisinya sudah jauh lebih baik. Jessie menyuruhku minum air putih terlebih dahulu sebelum ngopi. Aku hanya menjulurkan tangan sambil meringkuk di bangku depan pintu warung. Kopi dan gorengan pun siap disantap. Barang-barang telah dirapikan, menandakan kami siap pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk berfoto, aku, Jessie, Richard, dan Paras masih mengobrol santai dengan emak. Ia bercerita bahwa jarang sekali Abah mau mengobrol dengan rombongan pendaki, apalagi tertawa lepas dan begadang seperti malam sebelumnya. Menurut emak, rombongan kami disayang oleh yang di atas, meski ada satu orang yang tidak disukai oleh mereka. Saat kami bertanya siapa, emak menunjuk salah satu teman kami. Tak perlu kusebutkan siapa, cukup kami yang tahu. Dalam hati aku hanya berkata, untunglah bukan aku. Tak lama, Abah datang ke arah warung. Ia memilih teh manis hangat alih-alih kopi. Jessie membuatkan minuman itu. Kesempatan ini kugunakan untuk bertanya apakah di atas gunung ada kuburan. Abah mengiyakan. Aku pun teringat mimpi yang kualami malam sebelumnya, ketika membangunkan Anam yang mengigau seolah berziarah di 5 makam yang berjejer, lalu Wilan yang juga mengigau sambil menggerakkan tangan seperti bermain pencak silat. Abah menjelaskan bahwa di atas memang ada beberapa makam, meski tidak berjejer seperti yang kulihat dalam mimpi, di dekat pos tertentu ada makam suami istri, di pos lain, bahkan di puncak. Mendengar itu, aku teringat sosok kakek nenek dalam mimpiku. Mungkin itu mereka. Namun, yang terpenting bagiku hanyalah pesan singkat yang mereka sampaikan. Aku juga sempat bertanya apakah di atas ada air terjun. Namun Abah hanya tersenyum dan pergi tanpa menjawab. Tak lama kemudian, mobil pick-up penjemput tiba untuk membawa kami ke terminal.
Kami pun berpamitan pada emak dan abah, menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas keramahan mereka. Beberapa hari setelah kembali ke Jakarta, kami berkumpul di rumah Anam dan Pei. Salah seorang teman yang tidak ikut pendakian juga hadir. Oki menunjukkan sebuah foto kepadaku, dan aku terkejut karena mengenali sosok dalam foto itu, persis seperti yang kulihat. Kami lalu membongkar kembali semua kejadian di Cikuray. Kami membicarakan suara tangisan yang terdengar oleh semua orang kecuali Oki, bayangan yang diperlihatkan si cantik, hingga kepanikan Richard ketika ponselnya tiba-tiba menyala. Saat Andri mengatakan jalurnya seperti bersilang, ternyata Richard melihat anak kecil menarik tongkat Jesse, mencoba membawanya pergi. Pada saat yang sama, Pei yang berada paling belakang bertemu dua pendaki nyasar. Ketika diajak turun bersama, mereka hanya diam dan berjalan terus. Sementara itu, dua perempuan yang kulihat di pertigaan bukan hanya terlihat olehku. Oki juga melihat mereka sebagai petani, sedangkan Jesse melihat salah satunya berwajah rusak, dan Anam hanya melihat siluet. Di jalur berakar, aku melihat petani sedang beristirahat, Jesse hanya melihat potongan tubuh, sementara Anam melihat kilatan-kilatan samar. Richard pun bercerita bahwa alasan ia melempar lakban saat menambal tenda adalah karena melihat dua pohon berubah menjadi gapura. Cerita demi cerita terungkap, termasuk tentang sapu tangan yang kutaruh di bawah bantal Jesse. Anam bertanya mengapa semua itu bisa terjadi. Teman kami yang tidak ikut pendakian mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena ada yang membawa jimat, dan menurutnya, sapu tanganku itulah jimatnya. Aku sempat kaget sekaligus tidak percaya. Bagiku, itu hanyalah sapu tangan biasa, hadiah dari abang angkatku, dengan bordiran namaku dan Asmaul Husna di setiap sudutnya. Memang, mungkin bagi sebagian orang benda itu terlihat seperti jimat, tapi aku tak pernah menganggapnya demikian. Lagi pula, jika benar itu yang membuat mereka tidak suka, mengapa dalam mimpiku mereka bercanda denganku, dan sosok bapak bersepeda ontel itu tersenyum ramah padaku? Sejak kapan pula Asmaul Husna membawa kesialan? Ya sudahlah. Biarlah pendengar yang menilai. Dan cerita pun selesai sampai di sini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan sampai jumpa di cerita horor lainnya.